Assalamualaikum, salam sejahtera, Habibun. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Agung Budi Prasetyo, salah seorang dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh adalah mata kuliah dalam Prodi Ilmu Hukum, yaitu Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 dengan kode mata kuliah HKA 620313, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, yaitu sengketa lingkungan dan pengaturan hukumnya. Yang kedua, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, aspek hukum administrasi dalam pencegahan sengketa lingkungan hidup. Yang keempat, berupa beberapa aspek hukum perdata dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Yang kelima, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Yang keenam, lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Kemudian yang ketujuh, penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, gugatan perdata. Yang kedelapan, gugatan perwakilan class action di dalam sengketa lingkungan. Lanjut ke yang 9, hak gugat atau legal standing organisasi lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah ini adalah CPL 4, CPL 6, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh PJ mata kuliah dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sub capaian pembelajaran mata kuliah antara lain: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, menekankan tentang sengketa lingkungan dan pengaturan hukumnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan melengkapi tentang pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai pangkal tolak sengketa lingkungan. Yang ketiga, mampu mengklasifikasikan dan mengasumsikan tentang aspek hukum administrasi dalam pencegahan sengketa lingkungan hidup. Yang keempat, mampu mengklasifikasikan dan mengasumsikan tentang beberapa aspek hukum perdata dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Yang kelima, mampu mengemukakan dan melengkapi tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Yang keenam, mampu menganalisis dan melengkapi tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Yang ketujuh, mampu menganalisis dan mengasumsikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, gugat perdata. Kemudian yang kedelapan, mampu menafsirkan, membentuk pendapat dan merancang tentang gugatan perwakilan class action dalam sengketa lingkungan. Yang kesembilan, mampu menafsirkan, kemudian mengklasifikasikan, menimbang tentang hak gugat, legal standing organisasi lingkungan. Kemudian yang 10, mampu mengkreasikan, mengkualifikasi, dan menjeniskan tentang penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh secara langsung pada e-learning Fiklas Unila.
dan presentasi interaktif yang dapat dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai sikap dan keterampilan. Kemudian asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mata kuliah ini, metode pembelajaran adalah small group discussion. Referensi yang saya gunakan antara lain menggunakan pustaka utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa lingkungan, juga dengan menggunakan buku referensi para pakar di bidang sengketa lingkungan hidup yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni pencemaran perusakan lingkungan hidup sebagai pangkal tolak sengketa lingkungan, dengan sub CPMK, yaitu sub CPMK yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini di pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, tema kita berkaitan dengan permasalahan lingkungan sebagai pangkal tolak terjadinya sengketa lingkungan. Sebelum kita mulai, saya menjelaskan tentang manfaat daripada mata kuliah ini. Karena kalau kita belajar tanpa mengetahui manfaatnya, kita tidak akan punya tujuan untuk apa perkuliahan yang dilaksanakan. Jadi memberikan bekal ilmu, mahasiswa dapat mengetahui, menganalisis secara umum berbagai persoalan lingkungan itu baik di dalam atau di luar lingkungan. Jadi sampai ke pertemuan 16 nantinya ya, termasuk UTS dan UAS, kita akan banyak membahas tentang permasalahan lingkungan dan bagaimana penyelesaian sengketanya, baik itu di dalam atau di luar. Pencemaran lingkungan hidup, kalau kita berbicara pencemaran itu banyak diawali dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti apa kira-kira yang banyak pencemaran lingkungan? Produksi pabrik, ya ada kegiatan produksi tegar, kira-kira aktivitas manusia yang bisa pencemaran lingkungan. Kenapa? Apa? Pabrik produksi juga sama. Yang lain dong. Pembuangan limbah manusia gitu kan. Limbah manusia. Ya karena nggak hanya soal produksi saja yang ada limbah, tetapi kehidupan sehari-hari kita juga kan mengeluarkan limbah juga kan, baik itu limbah mata, limbah cair, limbah air. Nah selain itu kegiatan rumah tangga seperti apa? Ada masak, ya sampah-sampahnya juga akan mencemari. Harusnya ada ledakan penduduk. Kenapa ledakan penduduk itu ya termasuk salah satu aktivitas manusia yang berpotensi mencemari lingkungan.
karena semakin tingginya suhu planet itu semakin banyak aktivitas lingkungan kesehatan gimana? Seperti penebangan hutan, pembangunan rumah, kemudian dalam hal pertanian, jadi memaksa tanah untuk cepat tumbuh dengan memberikan pupuk kimia, jadi rusak tanah, kemudian menghasilkan limbah yang banyak sampah. Jadi ada kata Julius bahwa semakin banyak penduduk maka akan semakin kebutuhan untuk tempat tinggal ya, kebutuhan untuk makan dan sebagainya. Karena manusia pada dasarnya ya, setiap kebutuhan manusia pasti berdampingan atau sekaligus membawa dengan permasalahannya. Ada nggak kegiatan manusia yang tidak disertai dengan permasalahannya? Tidak ada. Kegiatan manusia semuanya pasti ada membawa permasalahannya. Butuh rumah nggak? Ada permasalahan lingkungan atau tidak ada? Ada. Butuh ruang nggak? Butuh ruang. Rumah itu butuh air atau enggak? Butuh air. Jadi permasalahan lingkungan juga. Pencemaran tanah. Nah itu kalau tidak dikendalikan, tidak ada standarnya, tidak ada standar khusus terkait dengan pencemaran lingkungan dan tidak ada aturannya, maka kemudian aktivitas manusia itu di luar batas daripada kemampuan lingkungan itu sendiri. Jadi berawal dari aktivitas manusia, tidak berusaha menyalahkan bahwa ini semua akibat manusia, tidak. Tetapi bahwa aktivitas manusia membawa permasalahannya. Nah di sini bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa fakultas hukum, kemudian nanti karena menjadi praktisi berkaitan dengan lingkungan, bagaimana kemudian hukum bisa menyeimbangkan antara aktivitas manusia yang tidak bisa ditawar kemudian dengan lingkungan itu sendiri. Kita merasa memiliki lingkungan itu sendiri. Merasa memiliki itu bukan berarti kita harus mengeksplorasi lingkungan yang ada sekarang, tetapi kita harus benar-benar menjaga bahwa lingkungan itu kita pastikan sampai ke generasi yang akan datang tetap menikmati lingkungan itu yang baik. Jadi aktivitas manusia perlu ada pembatasan agar tidak mencapai di luar daripada batas kemampuan lingkungan. Tidak ada interaksi lingkungan, kemudian ada tekanan yang terlampaui dan kapasitas lingkungan. Ingat ya, lingkungan punya kapasitas. Aktivitas manusia ya tidak punya kapasitas. Aktivitas manusia, aktivitas produksi, kalau tidak dibatasi bagaimana? Pembuangan limbah kalau tidak diatur itu seperti apa? Maka harus diatur. Maka ada satu di situ ketidakseimbangan ekosistem, ada satu di sini keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem menjadi sangat penting. Jadi intinya keseimbangan itu antara aktivitas manusia kemudian dengan kemampuan lingkungan itu sendiri. Ada beberapa pengertian dari API ya, seperti Sumamoto, ada suatu organisme unsur lain dalam satu sumber daya air udara dalam keadaan yang mengganggu peruntukan sumber itu, yang mengganggu peruntukan. Kalau berbicara peruntukan berarti apa? Fungsinya ya. Kalau fungsi tanahnya terganggu, berarti tercemar atau tidak? Fungsi tanah kira-kira menanam, ya, tingkat kesuburannya kurang. Kalau air, fungsi air, nah ini paling banyak fungsinya nih. Sumber kehidupan kan. Kalau fungsinya berkurang, bisa begini.
Air itu kita minum konsumsi air, konsumsi. Kemudian kalau air itu tidak dikonsumsi berarti fungsinya berkurang. Hanya untuk mencegah. Nah berarti dengan berkurangnya fungsi daripada air atau tanah atau udara tersebut, maka bisa dikategorikan jadi satu pencemaran. Jadi kalau ada fungsi yang terganggu daripada sumber daya air, udara atau tanah, maka ada pencemaran. Nah, kalau tidak ada pencemaran berarti semua fungsi sejalan. Kalau kata Dr. Sumar, kemudian menurut Hilawel ya, pencemaran adalah sebagai sesuatu yang berada dalam tempat yang salah, pada waktu yang salah dan dalam jumlah yang salah. Jadi berada dalam tempat yang salah ya, berada dalam tempat yang salah. Kalau kemudian limbah ada di air, salah kan? Mungkin bisa tidak disebut dengan pencemaran kalau itu dalam kadar yang sesuai. Limbah itu tidak semuanya ya. Limbah itu tidak semuanya salah. Bisa juga apabila dia memang sudah layak buang, maka dibuangnya satu pipa salah. Agar apa? Agar limbah-limbah itu layak untuk dibuang. Kalau layak dibuang dengan kadar yang sesuai, maka air yang tadi itu yang ada di sungai itu fungsinya tidak terganggu. Fungsi tidak terganggu. Artinya tidak masih bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Bisa untuk konsumsi, bisa untuk konsumsi dan sebagainya. Nah, kemudian dan dalam jumlah yang salah. Nah tadi itu juga kalau tidak dikendalikan ya, yang tadi kadarnya rendah tadi itu, tapi dalam jumlah yang banyak, tapi tidak dikendalikan, sama juga kan? Sama juga salah. Ada yang sudah dipastikan bahwa sesuatu itu ya, sesuatu itu dalam artian limbah ya, mungkin di sini yang dimaksudkan limbah itu benar, sesuai, ya kan? Kadarnya sesuai dan jumlahnya juga sesuai, tidak melampaui batas. Pelampauan itu dalam hukum lingkungan itu mengganggu keseimbangan ekosistem tadi. Ini sampai sini ada yang mau kita diskusikan berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ada nggak yang mau kita tanyakan, mau kita diskusikan berkaitan dengan pencemaran? Kalau kita mau buat rumah kalau harus ada izin juga sih. Kenapa? Kita buat rumah gitu. Ada izin kan setelah apa? Ya biar untuk ya kepentingannya gitu sih. Ya, salah satu kebutuhan rumah. Rumah tadi kan saya sebut bahwa rumah itu kan butuh ruang. Nah, ruang itu kan termasuk sumber daya lingkungan. Sumber daya. Kalau berbicara perizinan, fungsi daripada perizinan yaitu mengatur sumber daya, termasuk ruang itu diatur. Nah, cara mengatur bagaimana? Instrumen apa yang dijadikan untuk mengatur sumber daya itu? Yaitu izin itu salah satu. Bisa begini. Rumah yang akan kita bangun tersebut masuk nggak ke dalam perencanaan pemukiman?
Jangan-jangan rumah kita akan membangun rumah itu bukan di pemukiman, di sawah misalnya, kan? Atau di hutan misalnya, atau di lahan hijau dan lain sebagainya. Nah, termasuk tidak hanya warga yang akan membuat rumah, tetapi juga badan hukum, ya, PT atau dan sebagainya. Pada waktu dia akan membuat satu bentuk bangunan, ya kan, pabrik besar, itu juga butuh izin, agar sebenarnya apa? Agar dipastikan bahwa pembangunan itu pada ruang yang tepat, pada ruang yang tepat, kemudian ukurannya sesuai dan pada fungsi yang tidak terganggu daripada ruang-ruang, karena ruang itu memiliki fungsi masing-masing. Ruang itu dibagi-bagi berdasarkan fungsi. Ada yang untuk daerah wisata, ada untuk daerah pemukiman, ada untuk daerah pergudangan, untuk pabrik. Dilihat daripada potensi-potensi dari masing-masing ruang. Ada lagi yang akan yang ingin didiskusikan? Bentuk kegiatan seperti apa yang mewajibkan seseorang harus membuat amdal? Kalau amdal ya, analisis mengenai dampak lingkungan itu jadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Jadi syarat dikeluarkannya izin lingkungan yaitu dengan adanya amdal. Tapi tidak semua kegiatan usaha, tidak semua kegiatan usaha itu diwajibkan untuk membuat amdal. Ada beberapa ketentuan yang salah satunya yaitu bahwa memang kegiatan usaha ini akan menghasilkan limbah yang sifatnya B3 dan tidak. Ya, kan? Kemudian dilihat lagi besaran daripada usahanya seperti apa, kira-kira berapa karyawan yang ada. Nah, kemudian jenis kalau itu pertambangan, jenis tambangnya seperti apa. Jadi ada beberapa kriteria mengenai ini aturan memerlukan amdal, yang ini hanya perlu UPL atau UKL, UPL upaya pengelolaan lingkungan. Kalau nggak salah ya, saya agak banyak yang. Jadi tidak semua, tetapi ada beberapa kriteria yang memang memerlukan amdal agar izin lingkungan tersebut bisa dikeluarkan. Dan kalau misalnya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, kira-kira menurut kalian yang berpotensi jadi sengketa berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang kira-kira berpotensi menjadi sengketa. Penebangan hutan, ada lagi peternakan, kemudian ada lagi nggak kegiatan manusia yang bakal menjadi sengketa? Pembuangan limbah yang paling jelas. Kenapa? Karena sengketa itu kan beda sengketa dengan konflik apa? Kalau konflik belum jelas subjeknya, tapi kalau sengketa sudah jelas subjeknya. Dan sini limbah tersebut kita kan jelas, subjeknya sudah jelas. Kita akan misalnya orang yang dicemari itu sudah jelas akan mengajukan gugatan ke siapa? Ya kan? Pasti kan ke badan hukum atau perusahaannya yang mengeluarkan limbah. Nah, sekarang kegiatan pemerintah juga, kegiatan pemerintah berpotensi nggak bisa menimbulkan sengketa. Berpotensi.
ada beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah, misalnya pembangunan apa, dan dia tidak melalui pendekatan lingkungan, kemudian bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, itu bisa menjadi satu sumber sengketa lingkungan.